Hai, bersama saya dengan Eyang Yono, Eyang Pemersatu Bangsa di Praha. Saya sengaja datang ke rumah Eyang Yono untuk ngobrol-ngobrol ya Eyang. Karena kita ini sebenarnya kenal sejak tahun 2019 dan alhamdulillah saya punya kesempatan lagi untuk datang ke Praha dan bertemu beliau lagi. Itu sebuah kebahagiaan bagi saya karena selama ini Eyang adalah orang yang menjadi salah satu support system saya untuk berkarya. Dan beliau juga sosok yang sangat istimewa. Seperti apa? Makanya kita ajak Eyang Yono untuk ngobrol-ngobrol nih. Karena banyak banget yang pengen tahu sebenarnya profilnya Eyang Yono itu, walaupun Eyang udah populer banget di channel-channel YouTube ya. Karena banyak banget yang mau syuting Eyang ya. Terima kasih. Nah, Eyang, sosok Eyang itu kan sebenarnya sangat menarik ya di mata saya secara pribadi, karena Eyang itu unik gitu dan gampang diingat. Salah satunya selalu pakai batik, ada kamera di leher, dan juga suka senyum gitu. Itu sebenarnya pengen tahu nih Yang, kok seneng bawa-bawa kamera kemana-mana tuh kenapa? Karena saya sejak kecil sudah punya hobi motret-motret. Dan saya pikir bahwa hobi memotret itu tidak akan melukai hati orang. Selalu berguna untuk diri sendiri maupun orang-orang sekelilingnya. Jadi kalau umpama saya tidak mempunyai hadiah untuk ulang tahun terhadap kawan, saya ambil itu foto-foto dia yang saya foto, saya kumpulkan dan saya hadiahkan. Sudah berapa lama yang tinggal di Praha? Saya datang tahun 1963, persisnya 10 September. Jadi sampai sekarang nanti tahun ini 10 September, kalau Tuhan mengizinkan saya masih berada di dunia ini, akan 61 tahun. Saya ada di Praha. Jadi itu cukup lama untuk kehidupan manusia ya. Berarti usia Eyang kalau di ulang tahun ini udah berapa? Saya menjelang 85. Wah. Nanti tepatnya juga kalau Tuhan mengizinkan 29 Juni tahun ini saya akan berusia 85 tahun. Amin, Ya. amin. Semoga sehat. Dan itu tidak sedikit. Berarti Eyang ini lebih banyak masa hidupnya dihabiskan di Praha, di Ceko, ketimbang di Indonesia ya? Ya, karena waktu saya datang ke Praha ini, saya berumur 24 tahun. Jadi saya 24 tahun hidup di Indonesia. Kemudian sejak tahun 63 sampai saat ini 61 tahun. Jadi saya lebih banyak hidup di luar tanah air daripada di tanah air sendiri. Tapi jiwaku dan hatiku begitu dekatnya. Dan itu akan selalu sampai saya meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi salah satu alasan Eyang ke Praha ini sebenarnya sekolah ya waktu itu? Ya, saya dikirim waktu masih pemerintahan Presiden Soekarno, dikirim untuk belajar ke luar negeri. Dan saya beruntung terpilih karena selain saya sebenarnya masih banyak sekali orang-orang yang lebih canggih, lebih pinter, lebih baik daripada saya. Eyang kenapa terpilih pada saat itu? Ya karena masa itu orang untuk bisa keluar negeri itu biasanya masih harus punya sponsor atau yang membantu, yang kalau saya nggak salah disebut KKN dan sebagainya itu dulu masih ada. Siapa yang mensponsori Eyang waktu itu? Yang mensponsori saya karena saya dulu aktif di Badan Sosial, konkretnya di Palang Merah Indonesia. Sejak saya masih muda dan saya dengan bantuan daripada Gubernur Jakarta pada waktu itu. Siapa namanya? Bapak Dr. Sumarno. Saya mendapat rekomendasi untuk bisa belajar ke luar negeri karena Jakarta waktu itu mempunyai 2 jatah. Salah satu
yang dikirim itu adalah saya. Oke. Karena saya dianggap banyak berbuat untuk Palang Merah Indonesia. Bapak Dr. Sumarno sebagai gubernur, dia menyatakan bahwa saya berhak untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Apa rasanya pada saat itu terpilih dan bisa sekolah ke Ceko? Buat saya itu suatu yang amat menyenangkan karena orang tua saya sudah tidak mempunyai biaya untuk saya melanjutkan sekolah di universitas. Ya. Dan pada waktu itu Bapak Dr. Sumarno itu justru sebetulnya ingin menyekolahkan saya. Tetapi saya menolak karena saya tidak mau berhutang budi terhadap pribadi. Makanya saya usulkan kalau saya berhutang budi dengan negara, saya akan lebih senang. Kemudian apa yang terasa sama Eyang ketika Eyang bisa lulus dan melihat Ceko sebagai anak muda? Sebagai anak muda, saya merasa bahagia saat itu bahwa saya bisa meneruskan sekolah saya. Karena seperti tiap-tiap orang muda ingin berkembang, ingin pandai, ingin mempunyai keahlian untuk disumbangkan kepada tanah air dan negara. Berarti pas pulang nanti setelah tamat sekolah? Menurut perjanjian yang kita tanda tangani, jika sudah selesai studi, kita harus kembali ke tanah air dan menyumbangkan, kalau tidak salah, 5 atau 6 tahun kami harus bekerja untuk negara. Ya. Berarti di mimpi Eyang sekolah, lalu pulang lagi ke Indonesia dan bekerja? Itu rencana semula yang normal ya. Tapi rupanya ada terjadi sesuatu yang tidak normal. Apa yang terjadi saat Yaitu itu? Ya? tahun 65 terjadi yang saya bilang huru-hara di Indonesia, pergulakan politik ya, yang seperti diketahui terkenal dengan peristiwa 30 September. Saat itu terjadi di Praha, di KBRI Praha, ada screening karena tiap-tiap student harus menentukan sikapnya terhadap situasi politik yang ada di Indonesia. Dan pada waktu di screening saya menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan apa yang waktu itu dinamakan Orde Baru. Ya, saya punya keyakinan bahwa Orde Baru adalah tatanan yang tidak menghormati hak-hak asasi manusia. Lalu tanggapan dari pemerintahan yang baru atau pada saat itu yang menanyakan ke Eyang? Ya karena saya tidak setuju dengan mereka, oleh pemerintah atau dari ini via KBRI saya tidak diperpanjang paspor saya, visa saya tidak diperpanjang. Dengan begitu saya kehilangan kewarganegaraan. Bagaimana saat itu ketika mengalami resiko seperti itu? Pada hakikatnya dengan begitu saya kehilangan kewarganegaraan dan saya menetap di Praha ini karena kami diberi suaka politik oleh pemerintahan ini. Dan saya kemudian setelah selesai sekolah, saya melanjutkan sekolah lagi dan saya hidup di sini. Dan kebetulan saya mendapat jodoh di sini. Jadi saya beranak pinak di sini sampai sekarang. Eyang tentu menerima ketika tidak punya kewarganegaraan itu sesuatu yang mengejutkan dan juga cukup sulit ya pada saat itu. Bagaimana Eyang menerimanya? Karena orang itu kalau yakin, orang akan kuat jiwanya ya. Karena saya yakin bahwa menurut saya membela suatu kebenaran. Karena keyakinan itu, alhamdulillah saya kuat menghadapi hal-hal yang dampak daripada mengapa saya melawan Orde Baru. Tapi dengan tidak bisanya pulang Eyang ke Indonesia, itu sebenarnya sesuatu yang menyedihkan atau menggembirakan sepertinya? Tentu saja tidak menggembirakan. Orang punya tanah air tidak bisa ke tanah air itu. Orang yang mestinya normal punya kewarganegaraan tidak punya, dirampas. Tentu saja tidak baik itu. Dan cukup berat. Tetapi kalau saya pikir-pikir dibandingkan
dengan korban-korban yang di Indonesia yang terjadi pada waktu itu, yang dibantai, yang diperkosa hak-haknya langsung di bawah moncong senjata. Dan saya di sini tidak langsung menghadapi suatu kematian dan sebagainya. Jadi kalau dibilang orang menyebut saya itu pahlawan, saya bilang I'm not hero. Don't say me hero. Jangan bilang aku pahlawan. Aku melakukan apa yang saya yakinin saja. Oke. Dan itu bisa dilakukan dengan sebetulnya oleh semua orang. Oke. Dan karena keyakinan saya yang sungguh-sungguh saya yakin, itu saya memang harus berkorban. Jadi saya berkorban untuk tidak bisa ke tanah air demi sesuatu keyakinan dan kebenaran yang saya anggap itu mutlak harus ada. Terus gimana caranya yang bisa bertahan di sini? Karena kan berbeda sekali dengan Indonesia. Kalau orang mau jujur, saya udah lupa Mbak bagaimana. Kenapa kok sampai saya kuat bertahan di sini.